Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita masih bersama Dr. Pandu Riono. Dokter, ini yang juga cukup menarik perhatian adalah estimasi angka kematian akibat COVID-19 ini. Saya mencatat kalau tanpa intervensi sekitar 240.000 kasus kematian. Kalau intervensi rendah intervensi tinggi sekitar 11 ribuan kasus kematian, begitu Dok. Nah, kalau dari dokter lihat, apakah saat ini kita sudah ada intervensi dari pemerintah atau belum ada intervensi? Sudah ada intervensi, tetapi intervensinya kan belum bisa berdampak besar. Ada dampaknya, tapi tidak sebesar yang kita harapkan. Nah, ini kan ada kategorinya 4 ya Dok ya, tanpa intervensi rendah, moderat, dan tinggi. Ada memang intervensi, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dari hitung-hitungan dokter ini masuk kategori intervensi yang mana yang tengah dilakukan pemerintah saat ini Dok? Apakah moderat ataukah rendah? Antara moderat dan rendah. Bentuknya seperti apa, Dok? Ya, kalau kita anggap moderat lah ya, banyak yang dilakukan. Itu estimasinya, kalau ini kan estimasi puncak yang terjadi dari perjalanan epidemi ini, gitu kan, bukan yang sekarang. Yang sekarang kan akan masih dalam naik terus nih kematian. Dan rasio fatality-nya tinggi sekali karena kita masih jumlah yang di testing masih terbatas. Nah, kita pesannya adalah, pesan dari pemodelan ini, kita tidak ingin ada 144 kematian ribu itu terjadi. Kita tidak ingin 50.000 orang meninggal sia-sia. Kita tidak ingin juga 12.000 orang, walaupun kita dengan masif intervensi, terjadi. Kita ingin hanya mungkin sepertiganya. Artinya kita harus mencegah penularan. Kita menurunkan kasus sedini mungkin, menemukan orang yang sakit sedini mungkin, dan juga memperbaiki layanan kesehatan. Karena layanan kesehatan kita ini kapasitasnya sangat terbatas. Bayangkan kalau dalam satu hari ada begitu banyak orang yang butuh perawatan, sementara kapasitas tempat tidur, alat bantu nafas seperti ventilator yang harus dipakai, kita harus memilih orang-orang mana yang pantas hidup atau pantas mati. Pengalaman ini sudah terjadi di negara lain, di negara Italia misalnya, karena kapasitasnya terbatas. Dan ini yang membuat kita merencanakan ini, kita tidak mau semua ini terjadi. Kita ingin supaya menurunkan kasus dan kemudian menunda kasus tadi, puncaknya tidak tinggi, tapi rendah. Dan kita bisa menunda sebulan lebih, supaya kita mempunyai nafas yang panjang dengan kapasitas terbatas ini, kita masih membantu orang-orang yang sakit dan kematiannya tidak perlu terjadi. Ini pesan utamanya di situ. Baik, Dr. Pandu, kita mencatat hari ini saya sudah 1000-an lebih kasus positif corona di Indonesia. Lalu hal konkret apa dengan keterbatasan yang ada ini untuk menekan meluasnya kasus positif corona di Indonesia? Ya, kalau saya menganjurkan kita melakukan intervensi yang sangat masif, agresif, sehingga ada beberapa opsi tadi, sehingga kita bisa mencegah penularan. Pertama adalah mendeteksi orang-orang yang terinfeksi, membatasi mobilitas penduduk, mengisolasi orang-orang yang sudah positif, dan kemudian juga benar-benar melakukan itu dengan regulasi yang kuat dan ketat, sehingga diimplementasi di lapangan. Tidak perlu lagi, sekarang itu bukan waktunya menghimbau. Itu tidak akan terjadi, itu hanya di dalam taraf retorika. Sekarang harus regulasi, kita punya undang-undang, kita bisa melakukan. Tidak lagi cukup hanya karantina wilayah, bahkan sekarang ini wilayahnya tidak provinsi, tapi udah mulai pulau. Inilah keuntungan kita sebagai negara kepulauan. Kita bisa mengkarantina, misalnya karantina Pulau Jawa, benar-benar Pulau Jawa. Artinya penduduk di Pulau Jawa, di dalam Pulau Jawa, itu benar-benar membatasi mobilitas. Boleh mobilitas, hal-hal yang penting, tapi tidak boleh lagi ada orang dari Pulau Jawa pindah ke terbang ke negara tetangga pulau lain, dan atau dari pulau lain masuk ke Pulau Jawa misalnya. Itu salah satu strategi yang kita bisa manfaatkan karena kita adalah negara kepulauan. Ingat, kita mempunyai banyak keberuntungan geografis. Bukan lagi masalah
wilayah administratif. Karena virus ini tidak mengenal istilah-istilah administratif, provinsi, kabupaten, tidak. Itu yang membuat kita harus lebih 2 langkah di depan dari virus, penyebaran virus, sehingga kita bisa menghadangnya, bukan mengejarnya. Kalau mengejarnya terlambat. Kita konfirmasi sekali lagi, tidak cukup hanya himbauan. Artinya yang dibutuhkan saat ini adalah memang betul-betul karantina wilayah yang ketat, atau katakanlah seperti lockdown ini yang bisa membantu untuk menangani corona di tanah air. Begitu, Dok? Ya, perlu regulasi yang ketat dan diimplementasikan dengan benar. Baik. Terima kasih Dr. Pandu Riono atas informasinya. Itu merupakan data yang langsung dikeluarkan oleh Dr. Pandu dari FKM UI.